Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam kondisi baik ya. Amin ya robbal alamin. Baik. Sekarang kita masuk materi bab 1 tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya. Kemudian kompetensi dasarnya membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran yang pertama mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Yang kedua, menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, apa arti Pancasila sebagai dasar negara? Nah, di sini ada definisinya ya. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nah, di sini nilai-nilai yang ada di setiap butir-butir Pancasila itu hendaknya dijadikan pedoman buat seluruh masyarakat Indonesia ya. Nilai Pancasila dasarnya adalah nilai-nilai falsafah yang mendasar yang dijadikan peraturan dasar dari norma-norma yang berlaku di Indonesia. Jadi dasar-dasar yang berlaku di negara Indonesia itu artinya bahwa segala peraturan yang ada di Indonesia semuanya dasarnya itu dari Pancasila. Adapun fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara. Dasar berdirinya dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu sejarah bahwa negara kita itu merdeka itu merebut kemerdekaan itu begitu lama dan begitu panjang. Dari situ sejarahnya bahwa ketika kita sudah merdeka, sebuah negara harus memiliki dasar atau ideologinya ya. Nah, yang menjadi dasar negara kita, yang menjadi dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Nah, dalam penyelenggaraan negara didirikan atas perwujudan cita-cita tujuan nasional Indonesia ya. Tujuan kita itu apa sih? Tujuan bangsa kita itu apa pada masa itu ya. Kemudian yang ketiga, dasar partisipasi warga negara. Nah, partisipasi warga negara di sini siapapun warga negara Indonesia harus ikut serta dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dalam mencapai upaya dan tujuan negara ya. Yang selanjutnya dasar pergaulan antar warga negara. Dasar pergaulan di sini ya kita tahulah bersosialisasi di sini dengan sesama warga. Di sini kan kita harus berdasarkan Pancasila juga ya. Kemudian dasar dan sumber hukum nasional ya. Dasar dari sumber hukum nasional bahwa hukum nasional yang ada di kita ini semuanya harus berdasarkan Pancasila. Yang menjadi dasarnya itu adalah Pancasila ya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, di sini pengertiannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Ingat nih, kehidupan bangsa berarti seluruh ya, dari Sabang sampai Merauke semuanya dalam kehidupan, dalam berperilaku itu masyarakat harus sesuai dengan Pancasila ya. Bapak kasih contoh misalnya satu dari sila pertama ya. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Dalam kehidupan setiap warga negara pasti memiliki yang namanya agama atau keyakinan atau kepercayaan. Nah,
Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui di Indonesia secara resmi ya. Selebihnya itu adalah aliran kepercayaan. Nah, kalau di kita untuk mayoritas penduduk di Indonesia itu adalah agama Muslim, dan di SMP sendiri ya mayoritasnya Muslim, mungkin ada sebagian yang non-Muslim. Nah, untuk yang Muslim itu tugasnya apa? Kewajibannya apa? Kewajibannya ya kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Itu kan hampir sama dengan pandangan kehidupan bangsa. Salah satunya diwujudkan di sila pertama, yaitu melakukan sholat 5 waktu ya tanpa bolong-bolong, awas. Kemudian nah, mungkin itu saja yang Bapak jelaskan. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata dalam penyampaian. Selebihnya mohon dimaafkan. Jikapun ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan boleh ditanyakan kepada Bapak lewat Japri, WA yang kalian sudah tahu ya, di Google Classroom udah ada Bapak. Nah, untuk materi yang akan datang silahkan kalian pelajari materi dinamika penerapan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Baik, itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.